Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat datang dalam program spesial kami yang khusus tayang di bulan suci Ramadan, yaitu Ngabuburit Pengawasan. Program ini akan tayang melalui channel YouTube Bawaslu Kabupaten Wonosobo mulai tanggal 25 Februari sampai tanggal 12 Maret tahun 2026, tentunya di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Tentunya dalam program ini akan ada banyak tema yang menarik, akan ada banyak narasumber yang istimewa yang akan menambah khasanah keilmuan kita. Dan pada episode kali ini merupakan episode perdana program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Wonosobo, yang pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema yaitu puasa sebagai dasar moralitas politik berkeadilan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber bersama kita, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Bapak Insinyur Sarwanto Priyadi. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah berkenan mengawali program Ngabuburit Pengawasan pada tahun ini. Ya, insyaallah. Sahabat Bawaslu, sebelum nanti kita mungkin membahas tentang perpolitikan, tentang demokrasi dan lain-lain, yang tentunya Pak Ketua ini sudah tidak perlu diragukan lagi tentang pengalamannya, tentang pemikirannya, ini sangat luar biasa lah. Nah, sebelum ke situ izin Pak Ketua, kita ini kan hari ini sudah memasuki puasa ke-7 kalau nggak salah nggih Pak. Ya. 7, ada yang 8, ada yang 8, ada yang 7. Nah, mungkin selama 7 hari puasa ini bagaimana Pak Ketua menjalani ibadah puasa tahun ini? Apakah ada kendala atau seperti apa Pak? Terima kasih Mas Suhat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh sahabat Bawaslu Kabupaten Wonosobo di mana saja berada. Yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa insya Allah yang ke-7 atau yang ke-8 bagi yang telah melaksanakan sebelumnya. Tentunya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah berpuasa. Mudah-mudahan dengan puasa kita akan tambah ketakwaan kita. Kemudian insya Allah kita akan bisa menjadi manusia baru. Jadi Ramadan tidak akan bermanfaat kalau kemudian selanjutnya setelah pasca Ramadan kita tidak ada perubahan yang lebih baik. Nah, akhirnya kita masuk pada golongan orang yang merugi. Jadi mudah-mudahan puasa ini menjadi kawah candra di mukanya kita semua sebagai umat Islam untuk menjadi lebih baik, terus lebih baik, karena pada dasarnya kebaikan itulah yang kita cari dan akhirnya kita bisa mewujudkan diri menjadi orang yang bertakwa. Alhamdulillah sampai hari ini saya mengikuti puasa Ramadan dengan baik, insya Allah dengan baik tanpa ada halangan salah apapun. Jadi paling tidak gini Mas Suhat, kita sudah diajari puasa sekian tahun. Katakanlah kalau sekarang usia saya 60 tahun, saya ikut puasa itu kalau tidak salah itu sekitar saya di usia 8 tahun itu saya sudah puasa Ramadan dari fajar sampai maghrib ya. Full Pak. Ya full. Jadi tidak mengenal puasa beduk ya. Nah, kalau kita hitung-hitung kira-kira sudah 52 kali. Yeah. 52 kali. Nah, tentunya 52 kali ini sudah membentuk diri kita, menempa diri kita. Soal haus lapar itu mestinya hal yang biasa. Sehingga jangan sampai puasa Ramadan itu kemudian menjadikan hambatan bagi kita untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk berkarya, tapi justru
harus menjadi kekuatan kita untuk berkarya dan mengisi kehidupan ini menjadi lebih baik. Nah itulah, sekalipun suasana di Wonosobo sedang diguyur hujan terus-menerus, tetapi insya Allah dengan keikhlasan kita, niat kita yang baik, insya Allah kita akan diberikan kesehatan. Dan mungkin justru puasa kita ini akan menambah kesehatan kita. Iya. Dan tadi menarik sekali bahwa puasa ini sebenarnya tidak hanya ritual 1 bulan saja, tapi yang disampaikan Pak Ketua tadi, harapannya seyogianya apa yang dilakukan di bulan puasa, kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan puasa itu bisa dilakukan lagi di luar bulan puasa seperti itu. Iya, artinya bisa menambah kebaikan lagi. Iya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang puasa ini kan sebenarnya puasa ini kan secara makna kan juga mempunyai makna imsak nih Pak. Iya. Artinya menahan diri dari larangan-larangan Allah yang sebenarnya di hari biasa juga merupakan hal yang baik saja sebenarnya, makan, minum, berhubungan suami istri. Tapi di bulan puasa ini kita dilarang untuk melakukan hal-hal semacam itu. Nah ini ritual ibadah ini Pak, selain ritual ibadah di bulan puasa yang sedemikian itu, mungkin sebenarnya puasa ini memiliki kedalaman makna yang penuh dengan value ataupun nilai-nilai Pak. Nah, menurut Pak Ketua sendiri, apakah nilai-nilai puasa ini itu berbaik, ada atau seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita ingat kembali ya, surat Al-Baqarah ayat 183, di situ sudah dijelaskan bahwa diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa, termasuk orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Supaya kita bertakwa. Nah, jadi puasa ini kita arahkan kemana? Ya tidak lain, ke satu titik, yaitu ketakwaan kita. Supaya kita semakin bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Nah, ketakwaan inilah itu nanti tidak hanya masuk pada ritus-ritus puasanya ya, termasuk misalnya menahan makan, minum, dan hubungan syahwat biologis, tetapi juga nanti punya nilai-nilai yang lebih dalam lagi. Sehingga kalau kita coba pelajari lebih dalam lagi, Ramadan ini mengandung 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi ritus ya, jadi itu yang menjamin hubungan kejiwaan antara manusia dengan Allah secara private. Jadi kita tidak tahu hubungan antara saya dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah itu punya hubungan yang khusus. Nafsi-nafsi. Ya, nafsi-nafsi. Sehingga disitulah kita mulai dibentuk kejiwaan kita. Bagaimana keyakinan kita kepada Allah itu tidak cukup hanya kita menyatakan kita yakin, baca syahadat, tetapi harus ada implikasinya. Betul. Kemudian yang kedua ada dimensi moralitas atau akhlak. Ini adalah dimensi yang mengharuskan kita itu mengambil nilai-nilai positif dari kata imsak yang berarti menahan itu harus diimplementasikan dalam bentuk apapun, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah kita, di keluarga kita, kemudian di kantor, dan juga di hubungan secara sosial. Nah, yang ketiga ada dimensi kesehatan atau medis. Nah, bahwa ada puasa yang justru menjadi penyembuh atau menjadi obat bagi penyakit yang dialami manusia. Tetapi memang Allah juga menggariskan ada penyakit yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena ada penyakit maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah ini 3 dimensi ini yang tidak bisa sendiri-sendiri. Ini harus menyatu. Nah tentunya kalau kita bicara dari aspek nilai-nilai, maka yang paling penting adalah bagaimana kita memasukkan nilai-nilai moralitas itu. Nah, nilai moralitas ini adalah nilai bagaimana kita menjadi manusia yang betul-betul berakhlak. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang berakhlak. Nah, itu yang menurut hadis Bukhari ya, Nabi Muhammad menyampaikan seperti itu. Nah, kita belum berlomba ke situ untuk menjadi orang yang berakhlak. Nah, orang yang berakhlak ini adalah orang yang bisa menyatukan
antara hati, pikiran ini dengan perbuatan. Nah, sehingga sebenarnya ada pepatah yang bagus di Indonesia, satu kata dan perbuatan. Satu kata. Ya, satu kata dan perbuatan itu sebenarnya menunjukkan akhlak kita, bahwa apa yang kita perbuat itu sama dengan apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita ucapkan. Sehingga kita tidak boleh mencela-mencela, ya kan? Tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh membuli orang lain, tidak boleh menjelekan orang lain. Nah, itu sebenarnya bagian dari aspek bagaimana kita membentuk akhlak yang baik. Artinya 3 dimensi yang tadi Pak Ketua sampaikan itu saling berkesinambungan gitu. Artinya tidak bisa terlepas masing-masing. Iya. Ada ritus, ada lagi moralitas, dan satu lagi medis, kesehatan. Dan saya teringat kalau dulu itu ada istilah, mungkin sekarang juga, bahwa hati itu sebenarnya tidak mungkin berbohong, mungkin. Ya kan Pak? Artinya sebenarnya antara mulut, jasad, kemudian antara hati itu kan satu kesatuan sebenarnya Pak. Tidak bisa terpisahkan. Nah, itulah sebenarnya kita diingatkan untuk ke sana, ya, sehingga kita itu bisa betul-betul menjadi manusia yang komplit, manusia yang sempurna, seperti halnya Allah menciptakan kita supaya kita jauh lebih hebat daripada makhluk hidup ciptaan Allah lainnya. Dan moralitas ini sendiri sebenarnya juga sering sekali kita dengarlah bahwa akhlak ini sebenarnya malah di atas ilmu, Pak. Ya, kan seperti itu, Pak. Ya. Jadi sangat penting sekali berbicara tentang akhlak ini. Nah, ini sudah pembukaan lah, ini sudah pembukaan yang masih yang ringan-ringan dulu. Ini kita selanjutnya yang rada berat, yang sedikit berat-berat ini. Karena kalau Pak Ketua kan secara pengalaman juga dulu pernah menjadi ketua di DPRD dan juga banyak hal lah. Nah, ini berbicara tentang perpolitikan, Pak. Nah, saya juga ingin mengkorelasikan antara moralitas yang tadi Pak Ketua sampaikan itu, Pak. Nah, jika dikaitkan dengan konteks perpolitikan, Pak. Nah, nilai-nilai moralitas tadi yang Pak Ketua sampaikan itu jika dimasukkan dalam konteks perpolitikan, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut? Yang tentunya yang paling utama adalah bahwa moralitas yang menjadi dasar nilai-nilai kebaikan itu harus menjadi fondasi utama ketika kita akan melakukan aktivitas politik. Apakah itu kita sebagai peserta politik, apakah itu sebagai pemilih dalam ruang politik, itu semuanya harus sama-sama kita sepakati dulu, arahnya ke situ. Nah, oleh sebab itu moralitas ini menjadi sangat penting, karena dengan moralitas ini kita tidak saja bisa mengurangi aspek-aspek yang sifatnya destruktif kepada pihak lain, tetapi juga melalui nilai-nilai moralitas itu kita membangun fondasi agar kita sendiri itu mampu untuk tampil menjadi sosok individu yang betul-betul bisa memberikan kebahagiaan, memberikan kemanfaatan, memberikan rasa senang, rasa nyaman bagi seluruh alam dan juga sesama manusia. Nah, inilah yang menjadi sangat penting untuk selalu kita bicarakan. Nah, di dalam konteks politik ini kita bisa mengambil contoh bahwa ketika kita menempatkan moralitas yang luhur sesuai dengan ajaran agama yang bisa kita ambil pelajarannya dari puasa Ramadan ini, maka kalau seandainya saya menjadi seorang pemimpin, maka saya harus menempatkan posisi sebagai pemimpin itu seperti apa. Nah, posisi sebagai pemimpin itu yang pertama, dia harus bisa menjadi teladan dulu bagi yang dipimpin. Ya, itu dulu. Kalau pemimpin sudah bisa menjadi teladan, pemimpin itu akan mudah memimpin yang dipimpin, ya kan? Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa menjadi teladan bagi yang dipimpin, maka yang namanya subordinasi itu bisa terjadi. Pemimpin perintahkan ke kanan, anggotanya bergerak ke kiri. Nah, itu bisa terjadi benceng karep. Nah, inilah maka konsistensi utama dari seorang pemimpin atau seorang penguasa itu adalah bagaimana dia betul-betul bisa tegak seperti itu. Nah, kalau dia sudah bisa menjadi teladan, seperti halnya
Nabi Muhammad itu juga menjadi teladan untuk hidup kita semua. Ada macam-macam, ada berapa Mas? Ya, ada tablik, ada fatwa, dan sebagainya. Nah itu belajar dari situ, sifat-sifat kenabian itulah yang mestinya kemudian diambil untuk pemimpin-pemimpin kita. Nah ketika pemimpin-pemimpin itu sudah bisa menjadi teladan yang baik bagi yang dipimpin, maka insya Allah kepemimpinnya, kebijakannya itu pasti adil. Nah pasti adil. Dan itu cerita-cerita di masa lalu itu sangat banyak dan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa siapapun yang bersalah saat itu, tidak peduli apakah itu anak, apakah itu istri, ataukah itu kelompoknya sendiri, tetap saja dihukum. Sehingga pedang itu ditegakkan dan tajamnya sama. Nah, beda dengan yang sekarang terjadi, misalnya di Indonesia, sering orang mengkritik bahwa pedangnya itu hanya tajam di bawah tapi tumpul di atas, kan gitu. Nah ini kalau kita memegang moralitas sebagai pemimpin, insya Allah pedang itu sama tajamnya, sehingga pedang itu bisa diarahkan kepada siapa saja yang memang melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga itu bahwa dimensi moralitas itu akan menentukan arah bagaimana dia memimpin. Nah, kemana sih sebenarnya arah kepemimpinan itu? Tidak lain adalah bagaimana membangun sebuah kesejahteraan bersama, ya kan? Sehingga jangan sampai ada istilah satu kenyang tapi 1000 lapar. Ini namanya tidak adil. Kebijakannya tidak adil. Nah, keadilan itu tidak berarti juga sama rata. Si A, si B, si C sama. Nah, tentunya harus ada bedanya. Ya, apa yang membedakan? Yang membedakan ada kontribusi kebaikannya. Kalau dia semakin banyak memberikan kontribusi pada negara, dia berhak untuk mendapatkan jatah perhatian negara yang jauh lebih besar. Tetapi orang yang yang miskin, yang tidak mampu, yang duafa, ya pemerintah punya kewajiban untuk memelihara. Makanya di dalam Undang-Undang Dasar kita disebutkan bahwa orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah ini jadi saya kira Islam itu sudah mengajarkan bagaimana sih kita memimpin, bagaimana kita berdemokrasi, bagaimana kita berpolitik. Saya kira sudah sangat kompleks. Hanya saja kita sebagai orang Islam kadang-kadang kita sendiri sibuk mengkaji demokrasi dari sisi-sisi yang mungkin terlalu ilmiah, ya, terlalu ilmiah, apalagi terlalu kontemporer, ya. Jadi kadang-kadang hanya bisa digunakan pada saat ini, tapi belum tentu bisa digunakan pada yang lain. Tapi kalau ajaran agama, nilai-nilai itu sudah hadir sejak beribu-ribu tahun yang lalu, dan itu terbukti sampai sekarang itu masih bisa berdiri, dan itu menjadi kunci utama bagi seorang pemimpin atau penguasa. Menarik sekali Pak tadi bahwa sebenarnya orang yang ingin terjun di dunia perpolitikan mungkin Pak, tadi yang paling penting sekali menurut saya itu yang tadi disampaikan Pak Ketua terkait dengan uswatun hasanah itu Pak, teladan. Kadang banyak sekali, mohon maaf Pak, pemimpin yang mau'izatul hasanahnya itu lebih banyak daripada uswatun hasanahnya Pak. Mungkin yang membuat masyarakat itu terkadang malah menjauh Pak, menjauh dari politik dan lain-lain, ya karena segelintir orang atau oknum yang semacam itu Pak. Nah, jadi harapannya ya mungkin pemimpin-pemimpin kami lah di khususnya di Wonosobo ini ya banyak yang harusnya bisa memberi teladan yang baik. Dan tadi Pak Ketua juga menyampaikan bahwa di Indonesia, mungkin di Indonesia ya Pak, pedang itu harusnya sama rata, tapi ada yang mengatakan bahwa tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas ya Pak. Ini terkait dengan itu juga Pak. Maka banyak sekali Pak orang-orang mungkin yang berpendapat bahwa politik di masa kini ini sebenarnya telah mengalami pergeseran makna Pak, dari dimensi kebijaksanaan menjadi dimensi yang teknis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Nah, menurut Pak Ketua ini pendapat-pendapat semacam ini seperti apa? Ya, betul Mas. Itu sinyalemen seperti itu saya kira kita sendiri
sangat merasakan ya. Jadi kalau sering kali kita amati, apakah itu di televisi atau di media sosial kita, seringkali perdebatan tentang misalnya kesejahteraan. Itu bukan persoalan siapa yang harus diberikan, kenapa dia harus diberikan kesejahteraan, tetapi persoalannya selalu kemudian bicara pada persoalan teknis. Nah, persoalan teknis itu tentang apa bentuknya, siapa yang nanti akan memberikan, berapa anggarannya, selalu berkutat di situ. Nah, contoh misalnya, ketika misalnya saja kita ambil contoh ketika terjadi bencana alam di Sumatera dan di Aceh. Nah, yang dibutuhkan apa sih? Kecepatan aja. Pemimpin datang, sekalipun dia tidak bawa apa-apa, tapi pemimpin yang datang itu akan meringankan beban psikologis dari masyarakat yang sedang tertimpa bencana. Oh, saya mendapat perhatian. Saya mendapat perhatian. Itu yang sangat penting. Nah, perdebatan biayanya berapa, nanti berapa jalan, kilometer jalan yang harus kita perbaiki, berapa jumlah jembatan, itu nanti. Tapi kehadiran negara, itulah yang paling penting bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah. Nah, tentunya ya kemudian kehadiran negara diikuti pemimpinnya, diikuti oleh para pejabat-pejabat yang lain dengan memberikan hal-hal yang sifatnya emergensi. Kalau saat itu kita tidak butuh batu, tidak butuh semen, tetapi yang dibutuhkan nasi bungkus, ya sudah, siapkan nasi bungkus itu dulu. Betul. Ya, nah, kemudian kita baru berpikir ke depannya lagi apa yang dibutuhkan. Nah, inilah yang saya sepakat dengan tadi Mas Fuad sampaikan. Seringkali kita lebih banyak berdebat di tingkatan teknis saja daripada di tujuan utamanya itu. Nah, ini yang banyak terjadi di lembaga-lembaga politis. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ada pergeseran juga, pergeseran pemahaman politiknya. Nah, seperti apa, Pak? Nah, pergeseran pemahaman politiknya ini begini. Kalau dulu kita melakukan pemilihan umum, kita memilih wakil rakyat, itu dengan tujuan supaya wakil rakyat itu bisa mewakili rakyatnya untuk melakukan perdebatan di lembaga-lembaga kerakyatan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Tujuan utamanya mensejahterakan rakyatnya. Nah, menunjuk wakil ke situ. Nah, sekarang sudah berubah. Sekarang sudah berubah karena masyarakat ini terlalu dibuat pragmatis. Dibuat pragmatis itu pengertian kalau Mas Fuad terpilih sebagai anggota DPR, saya belum tentu merasakan secara langsung apa sih yang dibuat oleh Mas Fuad. Padahal yang namanya politik itu tidak ada sentuhan langsungnya. Tidak ada sentuhan langsung. Politik tidak langsung bersentuhan. Tidak, iya. Karena DPR misalnya, memilih DPR, anggota DPR membuat kebijakan. Betul sekali. Membuat peraturan untuk kebaikan masyarakat. Ini kan butuh waktu. Iya. Nah, tetapi dengan pragmatisme, pemilih kadang-kadang mengatakan, alah nanti paling sudah dipilih juga lupa. Nah, biasanya seperti itu, Pak. Sekarang daripada nanti kita nggak dapat apa-apa, minta sekarang aja. Itu yang terjadi. Nah, ini maka tadi teladan untuk seorang pemimpin menjadi baik, bagi sangat penting supaya apa? Tidak muncul lah nanti paling kalau sudah dipilih lupa. Ini yang moralitas yang seperti ini harus dirubah dulu, meyakinkan dulu bahwa saya adalah orang yang layak untuk menjadi alat perjuangan bagi masyarakat. Maka saya pernah suatu ketika di rumah Mbak Mun, saya sama Gus Pakit ketika ngobrol, saya mendapatkan satu kalimat dari Mbak Mun yang luar biasa dan saya pegang dari sekarang. Jangan pernah meminta jabatan. Jangan pernah meminta jabatan. Ya, tapi kalau diberi jabatan seberat apapun, tinggal bismillah, siap laksanakan. Tidak usah berpikir panjang. Nah, itu yang saya ingat sampai sekarang. Sehingga sampai hari ini saya tidak pernah berpikir jabatan saya mau jadi apa. Saya mengalir saja. Kalau memang masyarakat membutuhkan saya, ya pasti saya akan siap gitu. Begitu juga ketika ada seleksi Bawaslu, saya dikasih tahu sama teman saya, Mas, didengar kudu melu.
Loh, kenapa? Ini demokrasi kita begini nih. Kalau memang itu tujuannya, saya siap. Ya, saya ikut seleksi dan alhamdulillah lolos. Tapi tujuan saya di Bawaslu bukan untuk cari Jabatan. bukan untuk cari gaji, cari uang. Tapi semata-mata saya untuk melaksanakan apa yang bisa saya laksanakan untuk itu. Pengabdian, Pak, untuk negara. Nah, itulah. Kalau ini sudah diawali seperti ini, maka nanti model politiknya itu akan lain. Integritas. Karena disitulah kemudian membutuhkan ada pemimpin yang berintegritas, Betul. ada pemilih juga yang berintegritas. Nah, inilah yang kemudian muaranya itu di mana? Muaranya adalah pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Asal Ya, semuanya itu semuanya sumbernya di situ. dari Ya, situ. kalau dari situ oke, beres semuanya, saya yakin siapapun yang menjadi anggota DPR, siapapun yang menjadi presiden, siapapun menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, pasti adalah orang yang amanah terhadap rakyat. Sistemnya atau caranya, Pak? Saya kira perdebatan itu juga sama, perdebatan tentang teknis. Oh. Nah, tapi substansinya sebenarnya kembalilah pada jati diri kita masing-masing. Apakah seorang pemimpin itu siap untuk menjadi uswatun hasanah? Kan gitu. Kalau nggak siap sudahlah, jangan mendeklarasikan diri menjadi pemimpin. Udah jadi rakyat saja yang lebih berdaulat, malah enak, bisa diperhatikan. Betul sekali. Yang punya kelebihan silakan biar jadi pemimpin. Kita kasih kesempatan, kita kasih beban kerja untuk memikirkan kita. Nah, ini sekali lagi menjadi momentum yang bagus di bulan Ramadan. Kita gunakan Ramadan ini menjadi sebuah pencucian diri. Sama aja kita di Bawaslu. Nah, kita di Bawaslu tidak berarti kemudian kita menyalahkan hasil politiknya, hasil pemilunya, orang-orangnya, oh DPR-nya begini, presidennya begini, bukan. Kita tidak boleh menyalahkan seperti itu. Karena produk mereka juga tergantung pada kita. Betul sekali. Karena kita juga menjadi pengawasnya. Iya. Bagaimana pertanyaannya? Kenapa hasilnya seperti itu? Apakah Bawaslu sudah bekerja keras untuk mengawasi pemilu atau tidak? Nah, inilah. Jadi semua harus memiliki satu introspeksi agar semuanya bisa betul-betul memahami apa sih tugas dan kewajiban kita. Dan tugas dan kewajiban kita itu harus dianggap sebagai satu amal ibadah kita untuk berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Artinya semua pihak itu harusnya juga introspeksi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah lalu diterima. Entah itu penyelenggara pemilunya ataupun peserta pemilunya sendiri mungkin Pak. Karena ya itu tadi yang Pak Ketua sampaikan itu tadi, bahwa pemimpin kita itu kadang secara kebijakan sebenarnya juga tidak bisa langsung teknis di masyarakat langsung ya Pak. Tapi kan kebijakan yang muncul. Nah, kebijakan ini yang mungkin banyak orang juga yang belum bisa merasakan mungkin Pak. Nah, itulah kemudian selalu perdebatannya, misalnya pada pemilu itu munculnya ada biaya tinggi, biaya politik tinggi. Nah, biaya politik tinggi ini seolah-olah menjadi sumber malapetaka, sumber permasalahan kita. Tapi sekali lagi, biaya politik tinggi, terutama yang ditunjukkan dengan adanya aktivitas money politik di dalam masyarakat, ini memang meresahkan kita. Tapi dari mana kita akan memotong itu? Kita akan memotong itu apakah dari aturannya? Saya kira aturannya sudah banyak. Aturannya sudah money politik sudah memang tidak diperbolehkan kan? Money politik tidak boleh, bahkan itu pidana. Ya. Tetapi kenapa masih terjadi? Karena yang menerima dan yang memberi sama-sama setuju. Nah, ini kan persoalannya adalah persoalan pragmatisme. Persoalan saya butuh. Tetapi kalau kemudian politik kita tarik dengan dasar moralitas keagamaan, dengan kita mempelajari bahwa politik itu juga harus berakhlakul karimah, saya kira hal seperti itu pasti akan jauh dari kita, jauh dari masyarakat, jauh dari para politisi kita. Nah, inilah saya kira makanya tadi saya sampaikan bahwa mari kita jadikan Ramadan ini momentum untuk pencucian diri kita.
supaya ke depan itu nanti kita tidak bicara persoalan teknis, persoalan sistem, tapi sudah persoalan bagaimana seorang pemimpin itu betul-betul menjadi uswatun hasanah, dan sehingga dia bisa memberikan satu kesejahteraan bagi masyarakat, kenyamanan bagi masyarakat. Contoh begini Mas, yang sering kali terjadi di desa misalnya ya. Di desa itu yang namanya kepala desa bukan hanya sekedar figur sih, dia seorang pemimpin pemerintah desa. Ya. Tapi di masyarakat itu kepala desa itu jadi figur pemimpin segalanya. Bahkan seorang kepala desa itu akan dianggap bisa memberikan keberkahan bagi rakyatnya atau sebaliknya. Nah, contoh misalnya saya sering ngobrol dengan masyarakat desa mengatakan, "Pripun saniki situasi pertanian ting mriki saya mboten alhamdulillah Pak. Sejak dipimpin kali Pak Lurah niku alhamdulillah tikus pun mboten nonton." Nah, ini menunjukkan bahwa pemimpin itu punya hubungan, punya hubungan ke atas dengan Allah, juga punya hubungan dengan horizontal dengan yang dipimpin, dan juga punya hubungan dengan alam. Jadi kalau pemimpinnya ini baik dan dia dikehendaki oleh masyarakat, dia direstui, direstui oleh alam semesta, direstui oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, inilah yang kadang-kadang kita lupakan. Nah, ini yang perlu dicontoh. Nah, namun sebaliknya sekarang juga karena semuanya sudah terjebak pada pragmatisme, pilkades yang selama ini dilaksanakan pun juga malah pertarungannya lebih ngeri lagi daripada pertarungan di pemilu maupun di pilkada. Nah, kita berharap nanti di tahun 2026 Wonosobo akan menyelenggarakan pilkada serentak, ya mudah-mudahan kembali bahwa kepala desa ini bukan hanya kepala pemerintahan, tapi dia itu menjadi figur imam bagi masyarakat di desa itu, sehingga dia bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan bagi seluruh warga masyarakat di desa itu. Ini menarik sekali obrolannya. Jadi bahwa pemimpin itu sebenarnya bebannya berat sekali. Berat, pemimpin itu berat. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun besok ditagih kan. Sama aja dengan imam. Kita dari makmum kan sholat. Kalau imamnya salah kan bukan tanggung jawabnya. Iya, harus tanggung jawab. Nah, itu makanya ya karena ini berat, maka kalau memang tidak mampu jangan mendeklarasikan diri saya siap memimpin. Betul sekali. Ya. Nah, tadi itu Pak, kalau yang Mbah Mun itu tadi menyampaikan bahwa jangan meminta jabatan katanya Pak gitu. Maka lihatlah diri sendiri kira-kira mampu atau tidak, mungkin seperti itu Pak. Nah, sekarang apa yang disampaikan Mbah Mun benar. Sekarang banyak orang yang mengejar jabatan. Sebenarnya dia tidak mampu. Secara kapasitasnya dia tidak mampu. Apa yang terjadi? Ya, amburadul. Islam sudah mengajarkan serahkanlah pada ahlinya. Iya. Kalau salah kita menolakkan ahlinya, ya rusak semuanya. Dan jadi dolim semuanya. Nah, ini kembali ke Bawaslu Pak. Ini karena kita di Bawaslu mungkin. Jadi kalau Bawaslu itu kan sebenarnya kan juga ingin bahwa pemilu itu dilaksanakan secara berintegritas gitu. Karena memang pemilu ini negara ini itu butuh pemimpin yang berintegritas juga. Mungkin apa sih Pak yang dilakukan oleh Bawaslu untuk agar bisa merealisasikan pemilu yang berintegritas? Iya. Jadi yang pertama ya tidak binafsi. Kita kembali pada diri sendiri. Kalau kita sebagai pengawas, ya kita harus pelajari pengawas itu seperti apa. Harus mau belajar. Harus belajar itu. Tugas-tugas pengawas seperti apa. Kalau kemudian kita tidak belajar, tidak memulai dari diri sendiri, ya tentunya tidak mungkin akan bisa berjalan dengan baik. Jadi saya kira begini Mas Fuad, jangan bersedia bekerja mengabdikan diri di Bawaslu itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Jadi apakah negara dan masyarakat kita ke depan akan menjadi baik atau tidak, itu juga diantaranya tergantung kepada kita semua yang berada di Bawaslu. Karena semua proses itu, proses kenegaraan kita, pemerintahan kita, itu diawali dari pemilu. Penyelenggara pemilu juga harus. Nah oleh sebab itu sekali lagi kembali pada diri kita. Saya di Bawaslu mau apa?
Tujuannya apa? Tujuan saya apa? Apakah saya cari uang? sekedar bekerja? Iya. Kalau bekerja berarti kita bicara teknis. Betul. Nah, kalau saya sudah selesaikan ini selesai. Tapi apakah kita betul-betul kemudian kita dilandasi oleh satu nilai yang mengharuskan kita betul-betul bahwa kalau kita bekerja, bekerjalah dengan sepenuh hati. Supaya itu menjadi amal ibadah, ladang amal ibadah yang luar biasa. Dan nanti hasilnya itu tidak akan segera dituai besok pagi, tetapi mungkin anak kita, cucu kita, itu yang nanti akan menuai hasilnya. Nah, kita menanam. Nah, ini pertama ke situ. Kemudian yang kedua baru secara teknis. Secara teknis kita harus meningkatkan profesionalisme kita. Nah, profesionalisme kita itu, apalagi kalau sudah ASN, itu banyak rambu-rambunya. Setiap hari Senin kita bacakan ikrar panca Kos Pegawai ya Republik Indonesia. Nah, itu selalu kita sampaikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita selalu tetap bersemangat dan itu menjadi medan perjuangan kita. Ada yang mengatakan, ya maklumlah jenenge wong lagi Ramadan. Oh, salah. Kita ingat sejarah, Ramadan itu justru bulan perjuangan. Ya kan? Iya, betul sekali. Perang apa dulu? Namanya perang itu kan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, iya, betul sekali itu. Nah, di mana kelompok Muslim melawan kelompok Quraisy yang tidak berimbang. Ya, sepertiganya, yang Muslim sepertiganya. Tetapi karena dia itu di belakangnya itu ada Allah, ya 300 lawan 1000 saja ternyata bisa menang. Tidak masuk akal. Sama saja Indonesia merdeka di bulan apa? Ramadan. Iya. Sehingga tidak ada, oh ini Ramadan kita berhenti dulu berjuang kemerdekaan, tidak ada kan. Nah, kita kembali ke situ. Kita di bulan Ramadan juga tetap harus semangat untuk memastikan diri kita bahwa kita memang layak untuk bekerja di situ. Kita layak untuk mendapatkan kesejahteraan dari negara, dibayar oleh negara, dan masyarakat menjadi layak untuk percaya kepada kita bahwa Bawaslu itu penting. Wong ada Bawaslu aja masih carut-marut, apalagi kalau tidak ada Bawaslu. Nah, tidak masalah seperti itu. Nah, disitulah kita bicara menempa diri menjadi profesional. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa yang namanya bekerja tidak cukup dengan satu aspek-aspek teknis saja, tetapi bagaimana menciptakan iklim suasana kerja yang enak. Nah, iklim suasana kerja yang enak itu bukan hubungan kita dengan gedung yang berupa tembok, tapi hubungan kita person to person. Kita dengan teman-teman kita ini hubungannya harus bagaimana? Hubungan kekeluargaan, silaturahminya harus dijalin. Karena apa? Kita bekerja minimal 8 jam. Iya. Kalau dihitung-hitung, waktu di kantor lebih banyak daripada di rumah. Betul sekali, Pak. Jadi, kalau di rumah adalah keluarga utama, jadikanlah teman-teman di kantor adalah keluarga kedua. Sehingga suasana yang nyaman itu akan menghasilkan dukungan, dorongan kinerja yang baik, bisa saling membantu, saling mengisi, sehingga kita menjadi sebuah tim yang baik. Nah, cara bal-balan ya dream team. Ya. Nah, inilah yang harus kita siapkan dari situ, sehingga tidak ada istilah setelah pemilu, setelah pilkada, ya Bawaslu tinggal selonjoran, tidak ada istilah. Kita terus berkarya karena kita perlu tahu kemarin hasilnya bagaimana sih menurut peserta pemilu, maka kita adakan konsolidasi demokrasi kepada partai-partai politik. Kita juga perlu bertanya kepada perguruan tinggi. Menurut perguruan tinggi Bawaslu sudah seperti apa sih? Makanya kemudian kita perlu membuat kerjasama supaya kita bisa saling mengisi. Begitu juga dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Nah, inilah upaya-upaya kita sehingga nanti setelah pemilu kita kembali mengasah diri, mempersiapkan diri sehingga insya Allah pada pemilu yang akan datang kita sudah siap. Dan itu kita jamin lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Inilah siklus yang menjadi tugas-tugas kita di Bawaslu sehingga publik akan percaya kepada kehadiran Bawaslu, peserta pemilu juga percaya pada kehadiran Bawaslu, dan mudah-mudahan kehadiran Bawaslu ini juga akan mewujudkan proses demokrasi yang
lebih berintegritas, lebih berkeadilan, sehingga hasilnya itu Indonesia juga nanti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Iya. Dan itu nopo dapat Bawaslu, kalau yang disampaikan Pak Ketua tadi itu memang betul adanya, bahwa Bawaslu pun ketika di bulan Ramadan ini juga tidak hanya santai, tidak ya Pak, tetap produktif, banyak kegiatan, banyak aktivitas. Maka kalau sahabat Bawaslu ingin tahu aktivitas apa saja yang ada di Bawaslu, silakan simak di media sosial Bawaslu dan lain-lain. Nah, mungkin ini terakhir Pak, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, harapannya apa Pak terhadap perpolitikan di masa depan, khususnya di Kabupaten Wonosobo sendiri? Ya tentunya kita sangat berharap ya, tantangan untuk Wonosobo saja sudah sangat luar biasa. Kita masih belum beranjak dari terbebas dari kemiskinan, karena kita masih masih menjadi kelompok kabupaten termiskin lah, walaupun tidak nomor 1 lagi, tapi masih menjadi kelompok daerah termiskin. Kemudian yang kedua, SDM kita itu masih sangat jauh. Jadi indeks rata-rata lama sekolah kita hanya 6,8. Artinya baru lulus SD. Rata-rata 6,8 ya kan. Nah, sementara kalau wajib belajar kita 9 tahun kan mestinya sampai lulus SMP. Nah, sehingga indeksnya pasti 9 kan. Nah, ini kita baru 6,8. Nah, bagaimana dengan kondisi SDM yang begitu? Apakah kita akan bisa maju lebih cepat? Tentunya tidak. Nah, oleh sebab itu ini tentunya harus menjadi perhatian para pemimpin kita, Pak Bupati, kemudian para DPRD. Kami persilahkan monggo dulu janji-janji politiknya saat kampanye silakan dipenuhi supaya masyarakat Wonosobo semakin maju. Yang ketiga, kita ini daerah yang sangat luar biasa. Mulai dari ketinggian 200 meter di atas permukaan laut di wilayah selatan pada Selintang sampai dengan 2.500 di wilayahnya Mas Mahmud di Dieng. Ini dengan ketinggian tempat yang luar biasa dari rendah sampai tinggi. Ini artinya potensi tanaman, potensi tanah itu luar biasa. Nah, sehingga tentunya kalau kita menjadi daerah agraris, ya agraris yang maju. Ini kan menjadi sebuah sesuatu yang paradok. Di satu sisi kita menjadi daerah agraris, daerah pertanian yang potensinya luar biasa, tetapi kemiskinan terbesar kita justru ada di sektor pertanian. Di sektor pertanian. Iya, yang miskin itu ya para petani kita. Nah, inilah yang tentunya harus menjadi perhatian. Saya kira 3 itu ditambah 1 lagi, bahwa dengan topografi pegunungan ini kita memang punya tantangan. Ada daerah-daerah yang tanahnya labil sehingga mudah bergerak. Ada daerah-daerah yang tanahnya sangat gembur sehingga sering terjadi longsor. Nah, maka pelestarian lingkungan ini menjadi sangat penting. Nah, pembangunan itu memang penting dan menjadi kebutuhan kita. Tetapi pembangunan itu juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan kita, menjaga alam kita. Nah, ini saya kira harapan-harapan kita, harapan masyarakat Wonosobo supaya bisa ditindaklanjuti oleh Pak Bupati dan para anggota Dewan yang sudah terpilih pada pemilu dan pilkada 2024 yang lalu. Ya, tentunya sekali lagi ini menjadi harapan kita sebagai orang Wonosobo. Plus sekaligus kita berharap bahwa sebagai bagian dari Bawaslu Republik Indonesia, kita berharap nanti proses politiknya menjadi lebih baik. Nah, ketika proses politiknya baik di pemerintahan, maka tingkat percepatan kesejahteraan itu pasti akan lebih baik lagi. Nah, ini yang kita harapkan, sehingga kalau ini masyarakatnya nanti secara signifikan kemajuannya terasa, insya Allah pemilu katakanlah 2029 mungkin kalau tidak ada perubahan, insya Allah pemilunya akan semakin baik, masyarakatnya akan semakin yakin, oh ternyata pilihan saya kemarin tidak salah. Nah, sehingga
besok pemilihnya sudah menjadi pemilih yang kokoh, yang sudah tidak lagi harus bertanya ajeng maringi nopo, tetapi dia sudah akan berpikir saya memilih itu karena dia bisa mempercepat kesejahteraan di Wonosobo. Nah, itulah harapan kita. Oleh sebab itu tentunya atas nama Bawaslu pada forum ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga masyarakat Wonosobo, kepada peserta pemilu, peserta pilkada yang telah menunjukkan itikat baik selama pelaksanaan kegiatan pemilu dan pilkada, sehingga di Wonosobo bisa berjalan dengan aman, damai, lancar. Dan kami ucapkan selamat bekerja untuk Pak Bupati yang sudah terpilih dan para anggota DPRD yang sudah terpilih, supaya betul-betul bisa membawa kemaslahatan untuk umat. Dan insya Allah nanti pemilu yang akan datang, pilkada yang akan datang, kita jalani lagi dengan lebih baik lagi, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Ya, ke depan harus lebih baik, jangan sampai stagnan. Mau sok ini besok acep pada kali saiki. Nah, tidak boleh, kita harus ke depan menjadi lebih baik. Harus lebih Itulah baik. harapan saya. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya, banyak ilmu, banyak nasihat-nasihat yang semoga khususnya saya sendiri mungkin semoga bisa mengaplikatifkannya Pak. Karena tadi ya memang berat sekali. Kalau kita berbicara berat mungkin ya berat Pak, tapi harus dilakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, harus kita tingkatkan di bulan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua telah berkenan hadir dalam podcast podcast Ngabuburit Pengawasan. Biasanya podcastnya Mimbar Demokrasi, kali ini podcastnya Ngabuburit Pengawasan. Dan kami ingatkan lagi sahabat Bawaslu bahwa Ngabuburit Pengawasan akan dilaksanakan dari hari ini tanggal 25 Februari sampai tanggal 12 Maret tahun 2026 di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Mungkin demikian Pak. Ini sahabat Bawaslu kayaknya sudah ingin cari takjil mungkin. Mungkin itu sahabat Bawaslu. Saya Muhammad Zuhad Hidayatullah Rahman. Dari awal sampai akhir, apabila banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan acara ataupun membina apa Pak bahasan ini Pak? Membimbing acara apa sih bahasanya lain sih itu? Membawakan acara kan. Karena puasa mungkin banyak sekali kelemahannya Pak. Mungkin banyak kekurangan sahabat Bawaslu, mungkin kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan Pak Ketua tadi terima kasih sekali Pak Ketua. Akhirul kalam saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.